Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dibimbing oleh Roh dalam misteri Tritunggal. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap era dan generasi memiliki mentalitas dan cara berpikir yang berbeda. Keterampilan dominan yang berbeda. Generasi sekarang misalnya didominasi oleh media sosial, maka akan menggunakan pertanyaan dan terminologi yang berbeda. Bimbingan Sang Penolong akan diperlukan untuk menerjemahkan atau merumuskan kebenaran dengan cara yang dapat dipahami, relevan, dan jelas bagi setiap generasi yang baru. Kadang-kadang hal ini akan diungkapkan dan diteruskan oleh tokoh-tokoh karismatik yang menonjol dari norma-norma yang diterima masyarakat, namun dihormati karena terasa melampaui norma-norma yang biasa. Misalnya Bunda Teresa dari Kalkuta atau Nelson Mandela. Di lain waktu, kebenaran akan diteruskan oleh hierarki gereja yang mapan. Bahkan mungkin beberapa anggota hierarki juga dipandang sebagai pemimpin yang karismatik. Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus. Saudari dan saudara, karena itu Parakletos, penolong, selalu dibutuhkan untuk membimbing para pemikir Kristiani berkenaan dengan wawasan filosofis baru dan wawasan tentang hakikat manusia, seperti yang diungkapkan oleh Agustinus, Thomas Aquinas, John Henry Newman. Elemen-elemen penting dalam hal ini akan selalu menjadi pemahaman tentang Kristus sendiri. Misalnya dalam konsep kepribadian dan hakikat, dalam kehadiran Kristus dalam Ekaristi, dalam peran yang dimainkan oleh Kristus dalam keselamatan bagi semua orang. Dalam semua ini, wahyu dan bimbingan Parakletos akan memuliakan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa masih banyak hal yang ingin Dia katakan, namun mereka belum mampu menanggungnya. Namun Dia menjanjikan kedatangan Roh kebenaran yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh ini tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan akan menyampaikan apa yang Dia dengar dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh akan memuliakan Yesus karena Dia akan memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milik Yesus, dan karena itu Roh akan memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, oleh karena itu ayat-ayat ini menyoroti kesatuan yang erat antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus menerima dari Yesus dan Yesus menerima dari Bapa, menunjukkan hubungan yang saling terkait dan tidak terpisahkan di antara ketiga pribadi ilahi. Meskipun mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, mereka satu dalam hakikat dan tujuan yang sama. Yesus menyadari bahwa keterbatasan para murid dalam memahami seluruh kebenaran pada saat itu. Oleh karena itu, Dia menjanjikan Roh kebenaran yang akan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus berperan sebagai pembimbing dan pengajar yang membantu kita memahami ajaran Yesus secara lebih mendalam seiring dengan waktu.
Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, misteri Tritunggal bukan hanya konsep teologis, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam kasih dan kesatuan, seperti yang ditunjukkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kesatuan ini dalam hubungan kita dengan sesama, membangun komunitas yang penuh kasih, pengertian, dan kerjasama. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati untuk bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat memahami dan menghayati misteri kasih Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kasih Allah yang hidup di tengah dunia. Amin.